kawan-kawan kita baca doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensi dulu namanya. Haji Rehan. Iya, Pak. Tania. Maureen. Intan. Mujana. Amanda. Andre. Eva. Ada semua ya. Lebih kau nih, buku. Kadrujak. Ngapa ya? Baik, di sini Pak sudah merangkum materi kita di bentuk PowerPoint. Materi kita ya, Pancasila dalam kehidupan bangsa, pendidikan, keluarga, negaraan. Kelas ke-8. Ya. Apa itu nak Pancasila? Ada yang tahu? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan bangsa dan bernegara. Dikemukakan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 dalam bidang Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU DKI. Pancasila terdiri dari 5 sila yang saling berkaitan dengan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pak mau tanya dulu,
sila-sila Pancasila. Sila pertama, Maureen. Ketuhanan yang Maha Esa. Muja. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Andri. Pegang persatuan Indonesia. Repa. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat Tuhan yang bermasyarakat perwakilan. Aji. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu adalah sila-sila Pancasila. Kemudian 5 Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu yang kemudian dirumuskan secara sistematis untuk membentuk negara adil, ya, makmur, dan sejahtera. Setiap sila memiliki makna yang harus dipahami dan dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia. Lanjut ya. Jadi kita jangan ada apa itu Pancasila. Cuma ada 5 yang selalu kita bacakan setiap hari Senin. Nah, dari Pancasila yang saya sebutkan tadi, 1, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta dan menghormati sesama agama. Itu dari arti dari ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ada arti dari kita harus paham artinya. Menghormati hak asasi manusia, memperlakukan sesama dengan adil. Nah, yang adil dan beradab itu artinya. Kemudian yang nomor 3, persatuan Indonesia. Yaitu memupuk rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Jadi jangan ada hafal ya. Nomor 2, nomor 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa? Sistem demokrasi dengan musyawarah. Apapun yang diharuskan apapun yang dilakukan harus dimusyawarahkan terlebih dahulu untuk mencapai keputusan bersama. Jadi kita tidak boleh menetapkan suatu hal dengan bersifat pribadi apabila itu untuk kepentingan orang banyak atau masyarakat. Kemudian yang terakhir, ini adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi golongan masyarakat. Jadi kita kalau menjadi orang itu harus memimpin, kita harus bersifat adil, ya. Tidak pilih kasih, ya. Tidak pandang bulu, tidak ada keluarga, tidak ada orang lain. Sama seperti kami guru, tidak bisa membeda-bedakan antara keponakan dengan orang lain, tidak bisa. Dan namanya di pendidikan itu sama rata, tidak ada yang dibeda-bedakan. Paham ya? Lanjut kita yang ke 4. Nah, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 1, ada 3 di sini. 1, keluarga. Ya. Keluarga tidak boleh kita abaikan, yaitu dalam keluarga kita rutinitas ibadah bersama dan saling menghormati keyakinan setiap anggota keluarga. Jadi kita harus dalam keluarga itu ikuti aturan dalam masyarakat. Kita tidak boleh menghina, tidak boleh membeda-bedakan kepercayaan orang, dan juga kita tidak boleh melakukan hal-hal yang sifatnya itu
mencela. Itu arti dari dalam prioritas keluarga. Kemudian dalam sekolah, menghormati hari besar keagamaan dan berdoa sebelum pelajaran dimulai setiap hari. Nah, seperti yang dilakukan tadi, sebelum kita belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu agar apa yang ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa kita terapkan, bisa kita cerna dan kita dapatkan. Kemudian di dalam masyarakat, toleransi antar umat beragama yang tulus tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Paham nak ya? Oke, baik, kita lanjut ke sila slide ke-5. Nah, di sini ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih seperti tadi, ada 3, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam keluarga, saling menghargai, bersikap adil, dan setiap perlakuan dan mendengarkan pendapat semua anggota keluarga. Jadi kalau kita pun dalam keluarga itu tidak boleh ya, melakukan ego kita sendiri, untuk ya, harus mendengarkan pendapat orang lain juga. Paham? Kemudian dalam sekolah, menghormati guru, masuk nak ya, dan sesama teman, serta menjauhi segala bentuk perundungan. Itu arti dari sila kedua dalam sekolah, menghormati guru dan sesama teman, serta menjauhi segala bentuk perundungan. Apa bentuk perundungannya nak? Seperti apa? Mencaci teman sekelas, ada yang tidak bisa membaca, ada yang tidak bisa berhitung, itu tidak dibolehkan. Paham ya? Kemudian di dalam masyarakat, aktif menolong sesama dan menghargai hak asasi manusia. Paham ya maksudnya dari dalam masyarakat ini ya? Menolong sesama dan menghargai. Apabila ada orang berkeperluan, apa-apa nak kita nak nolong. Seandainya orang itu membutuhkan pertolongan. Lanjut di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, ini masih sama-sama kan banyak sama seperti tadi, yaitu dalam keluarga menjaga keharmonisan lewat dialog. Nah, terbuka dan rasa memiliki satu sama lain. Kalau dalam keluarga kita, kalau kita sama seperti tadi, memutuskan sesuatu itu harus dimusyawarahkan. Kemudian dalam sekolah, menghargai keberagaman siswa dan membangun kerjasama lintas suku dan budaya. Seperti kita kan berbeda suku nih. Sekarang ada suku Sunda dan ada suku Guam, sangat berbeda ya. Nah, jadi dari bahasa kita yang berbeda, kita tidak boleh mencela atau apa sih bahasa kamu itu. Coba bahasa ini apa? Daerah kami kan tidak boleh seperti itu. Jadi kita harus menghargai bahasa dari orang lain. Jadi tidak boleh ya. Kemudian dalam masyarakat, bangga dengan identitas dan budaya Indonesia, menjaga persatuan bangsa. Jadi kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Kita memiliki alam ini yang subur dan makmur, yang bisa kita manfaatkan di setiap wilayah dan daerah. Kita harus bersyukur mempunyai menjadi warga negara Indonesia. Ya, lanjut ya. Lanjut ke sila keempat. Nah, sila keempat sila keempat apa nak tadi? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam pemusyawaratan
perwakilan. Oke. Di sini ada 3 juga. Pak contohkan selalu seperti ini ya. Seperti musyawarah dalam keluarga bersama dengan setiap pengambilan keputusan penting dan dapat contohkan. Kemudian dalam sekolah diskusi kelas dalam membentuk suatu apa OSIS ya, boleh itu dalam dengan ketua OSIS ya. Sehingga Bapak contohkan secara demokratis dan terbuka, tidak boleh ditunjuk oleh guru tidak boleh ditunjuk oleh siapapun atau pihak komite lainnya. Masyarakat mengutamakan musyawarah dalam rapat warga dan menghargai hasilnya. Nah, setiap pemimpin kita kan di dalam masyarakat kita ada kepala desa. Jadi kepala desa walaupun dengan mengambil keputusan tidak bisa dia untuk mengambilkan keputusan secara sepihak tanpa dari keputusan orang lain dari masyarakat umumnya. Itu masuk dari baik ke 4. Yang terakhir nih, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam keluarganya, adil dalam memberikan hak dan kewajiban kepada setiap anggota keluarga secara profesional. Jadi orang tua kalian seandainya mempunyai anak tidak boleh nak beda-bedakan, apalagi ada yang anak gadisnya setara, tidak boleh beda-bedakan seperti itu. Jadi harus profesional menjadi bangga. Apalagi kita sebagai pelajar ya harus mempunyai sikap profesional, ya. Harus sikap adil, sikap transparan dengan keluarga. Ya. Kemudian dalam sekolah melakukan yang sama kepada semua siswa tanpa membeda-bedakan latar belakang ataupun kemampuan. Seperti tadi ya, ada itu apa? Adik kelas kita ataupun bersama kelas kita ya, yang mempunyai kelebihan dan kekurangan itu tidak boleh dibeda-bedakan. Kemudian di dalam masyarakat memberikan kesempatan yang sama dan peduli terhadap kaum duafa serta kelompok yang membutuhkan. Jadi sebenarnya dalam masyarakat itu kita harus menentukan orang yang menentukan kebutuhan terlebih dahulu. Tidak boleh kita beda-bedakan. Karena ada pembagian hal-hal yang bersifat dari pemerintahan itu harus adil, tidak boleh diselewengkan. Ya. Dari penjelasan Pak ini sudah paham? Paham? Baik, kalau sudah paham, sini Pak kasih soal ya. Baik, di sini kalau sudah paham Pak sudah menyiapkan suatu tugas dan silakan ditulis ya. Tulis, kasih waktu 2 menit ataupun 3 menit, silakan. Sekarang kita kerjakan dan jawab secara bersama-sama. Ya. Nomor 1, jelaskan bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah atau masyarakat. Ya, itu kalian sudah menjawab semua. Nomor 1, sebelum Pak menjawab, ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Oke, silakan berdiri anak-anak. Penerapan nilai-nilai Pancasila di sekolah dan masyarakat dapat dilakukan
agama, bergotong royong dalam kegiatan kebersihan, tentang menaati aturan yang berlaku. Hal ini mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Itu menurut apa jawaban dari kawan kalian. Oke, bagus. Bagus. Berarti kawan itu kalian itu sudah paham ya? Sudah mengerti dari materi yang telah Pak jelaskan. Lanjut ke nomor 2. Reva, tolong dibaca nak, soal nomor 2. Mengapa Pancasila penting sebagai dasar negara Indonesia? Jelaskan sertai alasan. Itu dimintai penjelasan dan alasannya. Bisa menjawab nak? Reva? Ada kawan yang lain bisa menjawab? Saya Pak, Pancasila penting sebagai dasar negara karena menjaga pedoman berbangsa Indonesia dan mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila juga mempersatukan bangsa yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Selain itu, Pancasila menjaga sumber dan segala hukum yang berlaku di Indonesia. Ya, benar. Terima kasih atas jawabannya. Kasih aplaus. Mengapa Pancasila penting bagi sebagai dasar negara Indonesia? Seperti yang sudah dijelaskan kamu tadi ya, di sini Pancasila penting sebagai dasar negara karena menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Pancasila juga mempersatukan bangsa yang memiliki beragam suku, agama, dan budaya. Ya. Kemudian soal nomor 3. Ya. Maureen Lara, bacakan nak soalnya. Berikan contoh perilaku yang mencerminkan sila ketiga Pancasila atau persatuan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sini Pak ambil contoh sila nomor 3. Ya. Bisa menjawab? Sebelum Pak menjawab, ada yang bisa? Satu, menjaga kerukunan antar teman tanpa membedakan latar belakang. 2. Ikut kerja bakti di lingkungan. 3. Menghargai perbedaan pendapat. 4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Serta 5. Ikut menjaga nama baik bangsa Indonesia. Nah, itu adalah contoh dari perilaku yang mencerminkan sila ketiga. Ada 5, ya, ataupun bisa kurang tidak apa-apa, banyak atau lebih baik. Jawabannya adalah 1. Menjaga kerukunan antara teman, ya, tanpa membeda-bedakan latar belakang seperti Pak contoh-contohkan tadi, atau ikut kerja bakti di lingkungan, ya. Itu adalah contohnya. Menghargai perbedaan pendapat, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, tetap ikut menjaga nama baik bangsa Indonesia. Ya, paham nggak ya? Paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, cukup sekian materi yang bisa Pak sampaikan. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.